Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan berikan cara ataupun tutorial bagaimana kita ulangan ataupun ujian di aplikasi ExamOL. Yang pertama adalah pastikan kalian sudah memiliki ataupun menginstal aplikasi ExamOL. Adapun berupa aplikasi ini mungkin di beberapa handphone ada yang warna hijau ataupun warna biru. Tapi sebetulnya itu sama saja, tidak ada bedanya tergantung jenis merek handphonenya. Jadi kadang dia warna biru ataupun warna hijau. Oke, kita lanjut saja. Kemudian pastikan juga internet kalian tuh stabil ya. Kayak misalkan untuk ngetesnya itu sangat mudah dan gampang. Silahkan kalian eh, klik YouTube, kemudian kalian buka film ataupun video di sana. Itu videonya buffering nggak? Kalau misalkan videonya buffering, berarti itu eh, paket internetnya ataupun jaringan internetnya kurang bagus. Coba ganti yang lebih bagus lagi supaya pada saat ujian lancar, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut. Setelah semuanya dicek dan dipastikan, dan jangan lupa juga di bagian rotasinya ataupun rotation itu di disable agar layarnya kalian putar, dia nggak ikut berputar. Karena kalau itu rotationnya nggak dimatikan, itu akan kembali ke bagian tampilan ke depan pada saat kalian login. Jadi rotate-nya dimatikan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau ujian. Nah, sekarang kita klik di aplikasinya di ExamOL. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, andai misalkan tampilnya di sini warna putih, berarti itu diakibatkan jaringan ataupun internetnya kurang bagus. Coba ganti provider ataupun ganti perangkatnya, atau bisa tethering dari temennya yang memang internetnya bagus ya. Kemudian kita pilih jenjang. Nah, di sini sesuaikan dengan jenjang kita masing-masing. Misalkan di sini Bapak ngambil jenjang SMA sebagai contoh, Bapak klik. Kemudian pilih sekolahnya sesuai dengan yang terdaftar di sini. Kali ini Bapak memberikan contoh Seman 1 Tegalwaru. Kemudian dipilih di sini. Ini mungkin saja di beberapa sekolah ada yang levelnya berbeda-beda, kayak misalkan ada paket A, paket B ataupun yang lainnya. Nah, kali ini Bapak memberikan contoh di sini karena kebutuhan sekolah berbeda-beda. Di sini tampilnya seperti ini, silahkan pilih saja. Kemudian, nah di sini di user itu sesuaikan dengan kartu peserta yang didapat dari sekolah masing-masing. Kayak misalkan kalau di kartunya hurufnya ada kapital ataupun tanda baca seperti bintang dan lain-lain, itu harus disesuaikan dengan kartu yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi harus benar-benar sama, tidak boleh beda. Misal di sini Bapak ngacak saja contoh ya. Keterangannya seperti ini sembarang. Itu keterangannya pasti siswa tidak terdaftar. Itu biasanya diakibatkan karena usernya salah. Jadi harus usernya itu tepat seperti yang ada di kartu peserta. Kemudian kalau misalkan keterangannya siswa sudah aktif, nah, itu akibat dari dia sudah login tapi dia tidak melogout, malah langsung keluar dari aplikasi. Nah, kita lanjut dulu. Sekarang Bapak masukin user dan password. Ini contoh saja ya. Jadi tidak sesuai di milik kalian, mungkin sedikit berbeda, tapi ini hanya sampel saja. Oh iya, aplikasi ini juga tidak bisa merekam ataupun men-screenshot ataupun keluar dulu dari aplikasi, itu nggak bisa. Jadi siswa tidak bisa keluar dari aplikasi. Makanya Bapak pakai handphone yang lain untuk merekam. Kemudian klik masuk. Nah, andai loading seperti ini lama, gak usah ditunggu, langsung klik saja secara sembarang. Oke, Bapak coba klik secara sembarang. Nah, di sini jadwal tidak ada jadwal karena mungkin memang tidak ada jadwal untuk siswa ini di hari ini ataupun di jam ini. Coba kita klik lagi dashboardnya atau kita tarik lagi refresh. Nah, kalau tidak ada jadwal silahkan bertanya ke gurunya langsung atau di grup sekolahnya masing-masing apakah ada jadwal ujian atau jadwal ulangan pada hari ini. Kalau misalkan kalian mau keluar dari aplikasi ini, tidak boleh langsung menyentuh ini. Keluar seperti ini nggak boleh ya. Nanti yang akan terjadi adalah ketika kalian login lagi, pasti keterangannya siswa sudah aktif.
Karena kenapa? Kalian keluar langsung dari aplikasi tanpa melogoutnya dulu. Jadi yang betul adalah kalian logout dulu aplikasinya, kalian keluar sampai tampil ke depan seperti ini. Kalau sudah tampil ke depan seperti ini, barulah kalian logout. Nah, jadi nggak boleh pada saat di yang tadi, coba Bapak login lagi ya. Oke, login seperti ini, Bapak langsung keluar. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi, nanti akan timbul masalah siswa sudah aktif ketika Bapak mau login kembali. Oke, kita coba. Keterangannya siswa sudah aktif. Kenapa? Karena ada kesalahan pada saat melogout aplikasi di sini. Jadi harus dilogout dulu baru boleh keluar dari aplikasi. Kalau keterangannya seperti ini siswa sudah aktif, silahkan sampaikan kepada Bapak Ibu gurunya minta di reset keterangan siswa sudah aktif. Nah, sekarang Bapak lapor di grup kalau misalkan Bapak minta di reset di aplikasinya karena keterangan siswa aktif karena kesalahan Bapak tidak melogout dengan baik dan benar. Nah, udah nih di reset, minta ke gurunya, kemudian Bapak coba login kembali, langsung bisa masuk. Nah, kemudian di sini sekarang kata Bapak Ibu gurunya silahkan refresh, nanti jadwal langsung ada. Oke, misalkan kali ini Bapak ada pelajaran bahasa Sunda, tinggal kita refresh. Nah, langsung keluar pelajaran bahasa Sunda. Nah, di sini akan ditanyakan token. Tokennya apa? Taunya adanya di grup tokennya. Sehingga kalian harus keluar lagi. Makanya sebelum masuk ke aplikasi ini, kalian tuh harus tahu tokennya dulu. Kenapa? Karena ketika sudah masuk, kalian tuh nggak bisa keluar. Boleh keluar, tapi syaratnya klik ini, keluar. Jadi nggak boleh, wah tokennya apa nih? Kalian buru-buru tekan ini. Nah gitu, itu nggak bisa ya, nggak boleh. Nanti pas loginnya itu pasti keterangan siswa aktif berabe lagi. Makanya sebelum masuk aplikasi ini, tokennya udah tahu. Kalau Bapak tokennya udah tahu, lihat di grup, kemudian masuk ke aplikasi, kemudian masukkan token, tokennya sesuai dengan yang diinformasikan oleh Bapak Ibu gurunya. Oke, kita mulai tes. Kalau tokennya salah itu nggak bisa masuk. Nah, seperti kata Bapak, kalau ada muter seperti ini lama, nggak usah ditunggu, tekan sembarang di mana saja. Kalau di sini ada option ataupun pilihan, silahkan dijawab. Misalkan Bapak jawabnya yang A, tinggal tekan A. Tombol di bawah ini untuk next. Langsung ke slide berikutnya. Bapak jawab sembarang aja ya, supaya cepat. Kemudian di sini juga sama. Bapak lewati dulu. Nah, kemudian di sini tombol yang ini berfungsi untuk melihat semua soal yang telah dijawab. Nah, kalau mau langsung ke nomor 10, tinggal klik aja nomor 10. Tekan lagi untuk menghilangkannya atau mengembalikan. Coba. Di sini ke nomor 4. Iya. Kalau misalkan kalian mau pindah handphone, ini lowbat, langsung sinyal nggak ada atau apa, ganti handphone, nanti minta reset dulu karena kalian nggak bisa login di dua handphone menggunakan akun yang sama. Jadi harus di reset dulu di handphone sebelumnya. Tinggal sampaikan saja ke Bapak Ibu gurunya bahwa mau ganti handphone sehingga butuh reset aktif gitu, siswa aktif. Kita klik next. Oke, kita next. Kita next. Kita next. Nah, di sini ada essay. Kalau misalkan ada essay bagaimana? Nah, cara essay silahkan diisi aja sama Bapak isi sembarang ya. Kemudian klik next. Di sini jawab lagi sembarangan juga. Klik next. Klik sembarang juga. Klik next. Nomor 4. Klik next. Nah, sini sembarang juga, klik.
Di sini ada keterangan, masih ada soal yang belum dikerjakan, siswa dijawab 14, belum dijawab 1. Kenapa? Padahal kita udah jawab semua. Tuh, udah jawab semua ya. Kenapa? Karena di sini tombol kita masih di sini. Jadi tekan di sembarangan tempat aja di luar. Di sini supaya tersimpan dulu jawaban kita, baru kita klik next. Nah, kamu yakin telah selesai? Tuh udah selesai semua, baru klik ya. Nah, pastikan sebelum klik selesai, semua jawaban kalian sudah menurut kalian itu paling benar. Jadi ketika sudah klik ini, diklik selesai, itu kalian sudah tidak bisa mengedit lagi. Begitu. Dan pastikan juga namanya itu ketika login, nama kalian takutnya ada yang namanya ketuker ataupun salah. Makanya ketika login pastikan namanya udah benar. Habis itu kalian jangan ngelog out, nggak boleh ya. Harus klik selesai dulu, klik ya. Nah, habis itu ini udah statusnya sudah ujian. Sudah ujian. Nah, sekarang kita coba dapat nilai berapa? Kita klik peringkat. Oh, dapat nilainya 16. Nah, kalau misalkan kalian ganti handphone ataupun apa, pasti ketika login kembali kalian sudah menjawab soal yang sebelumnya, itu soalnya tidak akan hilang, atau jawaban kalian itu tidak akan hilang, itu sifatnya melanjutkan. Di sini keterangannya itu melanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan mau keluar, pastikan statusnya itu sudah ujian. Kalau belum yakin, tinggal di refresh aja. Udah refresh, oh benar nih Bu, saya udah selesai ujiannya gitu. Tinggal di refresh untuk memastikan benar nggak sih sudah ujian gitu. Habis di sini, kalian ingat tidak boleh keluar klik, itu nggak boleh. Harus log out dulu, klik keluar. Kenapa? Nggak boleh di sini, nanti statusnya pasti status siswa aktif gitu. Jadi intinya klik ini, keluar. Nah, udah selesai. Itu teknis ujiannya. Sangat mudah, sangat simpel, mudah dipahami. Dan kalau ada pertanyaan supaya lebih detail, lebih jelas, sebetulnya banyak hal-hal yang ingin Bapak jelaskan, tapi waktunya nggak cukup. Mungkin di lain kesempatan kita bahas lagi lebih lanjut. Itu saja, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.